Selamat apa nih, pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun Anda berada. Bersama saya, Dr. Faidan Lumanturan. Selamat datang di channel saya. Terima kasih buat kehadirannya. Dan saya senang Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga dari channel ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 bahan alami yang bisa membantu, sekali lagi, bisa membantu pria agar kuat dan tahan lama. Ini berupa tips untuk pria kuat dan tahan lama, tapi ini bukan pengganti obat-obatan kalau sudah terlanjur sakit. Jadi saya ingin kita semua belajar supaya tubuh kita sehat, kita punya kesehatan. Kita pengen teman-teman belajar untuk mau melakukan evaluasi yang jujur, bahwa ketika seorang laki-laki sudah punya masalah dengan vitalitasnya, itu adalah tanda dari ada suatu masalah yang menanti. Jadi ini bukan semata-mata seksnya, ya, tapi ada masalah yang sudah menanti yang bisa lebih fatal akibatnya. Jadi jika Anda punya masalah dengan kejantanan, itu adalah tanda awal risiko terjadinya serangan jantung, kemudian stroke dan atau gagal ginjal, ya. Dan solusinya bukan semata-mata obat-obatan, bukan berarti obat-obatan nggak boleh. Tapi obat-obatan adalah alat bantu untuk memudahkan Anda bisa menikmati hidup yang berkualitas sambil kita bisa mengeliminasi masalah, ya, sumber masalahnya. Nah, sumber masalahnya kita eliminasi, terus kemudian kita menjalankan pola hidup sehat. Nah, kemudian jika Anda membutuhkan obat-obatan boleh dipakai. Nah, untuk menjalankan pola hidup sehat ini 3 bahan kimia, bukan bahan kimia, 3 bahan alami inilah yang kita mau pakai. Apa aja bahannya? Sebelum saya membahas, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesua Masya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, 3 bahan ini adalah nomor 1 yang mau kita bahas, bawang putih. Nomor 2 adalah cabai, ya. Nomor 3 adalah jahe, ya. Bawang putih, cabai, dan jahe. Nah, Anda bisa lihat ketiga ini sebetulnya merupakan bagian dari bumbu dapur dan punya efek yang lumayan cepat dirasakan oleh tubuh manusia dengan catatan orangnya dalam kondisi sehat, ya. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Bawang putih yang mungkin Anda selama ini lihat dan mungkin rasakan dalam makanan ternyata punya kandungan sulfur, ya, alisin, yang bisa membantu. Salah satunya adalah dia membantu untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Kedua, bawang putih membantu proses pembukaan pembuluh darah, dan bawang putih membantu terjadinya anti-agregasi trombosit. Kemampuannya membuka pembuluh darah tidak sekuat herbal yang lain, tapi sangat signifikan sehingga bisa membantu orang untuk mengontrol tekanan darah. Dan Anda tahu ketika orang sudah punya masalah dengan tekanan darah, maka risikonya adalah masalah vitalitas laki-laki terganggu. Nah, ketika Anda makan bawang putih yang Anda ingin harapkan untuk jadi memberikan Anda manfaat kesehatan, Anda harus ingat bahwa bawang putih ini jangan digoreng. Kalau digoreng rusak strukturnya. Mungkin direbus saja atau digeprek, ya, dan nanti dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Kalau Anda merasa keberatan dengan baunya, ya mungkin sebaiknya direbus atau ditambahkan dengan bahan-bahan lain yang bisa membantu mengurangi baunya. Misalnya Anda mengkonsumsi bawang putih dengan ada daun kemangi, ya. Nah, bahan kedua yang penting adalah cabai. Nah, cabai ini punya kemampuan yang kuat untuk membantu membuka pembuluh darah, ya. Bahan aktifnya namanya capsaicin. Kalau Anda makan, Anda akan merasa panas, ya. Jadi pembuluh darah terbuka, dan salah satu tanda awalnya adalah wajah kita bisa jadi terasa merah. Nah, dengan rutin mengkonsumsi cabai, asal tidak berlebihan, ini membantu kesehatan kita, khususnya kesehatan pembuluh darah, ya. Dan pada laki-laki dia membantu meningkatkan kekuatan ereksi. Nah, saya mau mengingatkan Anda dengan catatan begini, bahwa ketika mengkonsumsi cabai dan ingin mendapatkan khasiatnya, 1, bukan cabai yang digoreng. Kedua, hindari mengkonsumsi cabai yang dicampur dengan gula. Kenapa begitu? Karena cabai ketika dicampur dengan gula, yang justru berpotensi melukai dinding dalam pembuluh darah adalah gulanya, ya. Pada sebagian orang, Anda pernah lihat gak, orang sekali makan cabai itu mungkin 10 atau bahkan 30, bahkan 50 unit, 50 cabai itu dia bisa makan dan lambungnya nggak kenapa-kenapa. Tapi ada orang yang mengkonsumsi sambal beberapa kali, awalnya sih nggak apa-apa, tapi untuk kemudian di usia 25-30 tahun mulai kalau makan sambal perutnya sakit. Nah, apakah cabai itu yang bisa menyebabkan sakit? Nggak semata-mata cabainya, tapi gula yang bisa melukai dinding dalam lambung, sehingga ketika dinding dalam lambung terluka, ketika kena cabai dia bisa jadi sakit perutnya.
Nah, sekali lagi bijak-bijak dengan cabai bahwa ini bisa membantu, tapi jangan berlebihan. Kalau Anda sudah ngerasa tidak enak atau ketika sedang BAB kemudian terasa panas, saya sarankan untuk tidak mengkonsumsinya lagi. Bisa cari alternatif yang lain. Nah, yang ketiga adalah jahe. Nah, jahe bisa jahe merah, jahe kuning, atau jahe hitam. Anda bisa pilih hampir semua jahe, walaupun beda-beda antioksidan yang ada di dalamnya. Tapi kemampuan jahe untuk membantu pengenceran darah, untuk membantu meningkatkan stamina, dan membantu kekuatan ereksi itu sudah banyak penelitiannya. Jadi ntar kalau Anda mau searching atau mau cari berbagai jurnal, banyak. Saya nggak mau terlalu teknis di situ, karena kita mau tips-tips praktis saja di sini. Tips praktis untuk pria lebih kuat dan tahan lama. Nah, artinya ketika Anda mengkonsumsi jahe, bisa jadi jahe itu bagian dari yang Anda konsumsi sehari-hari, baik dalam bentuk makanan dan atau minuman. Misalnya, Anda minum teh dengan jahe, Anda minum kopi dengan jahe, Anda minum suplementasi jahe. Silakan Anda pilih, ya. Nah, tambahan lagi, ingat bahwa ketika mengkonsumsi jahe sama seperti ketika kita mengkonsumsi cabai. Jangan pakai gula. Kalau mengkonsumsi bawang putih pakai gula ya aneh juga ya. Tapi kalau jahe pakai gula kan enak ya. Minum jahe dikasih gula, kasih kolang-kaling, kasih kacang, jadi sekoteng gitu kan. Itu enak, tapi kurang bermanfaat buat kesehatan kita. Bahwa di tahap-tahap awal mungkin ada efek baik dari jahe, tapi gula itu bisa melukai dinding dalam pembuluh darah. Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi jahe dengan rutin, silakan tambahkan pemanisnya, misalnya Anda pakai madu atau gula aren, ya, madu atau gula aren. Atau memang sedang ada terobosan terbaru yang namanya nano sweetener. Jadi jahe dengan nano sweetener. Nano sweetener itu adalah gula yang diekstraksi dari tebu hitam sehingga kemanisannya 5 kali lipat gula biasa. Ya, sehingga misalnya untuk jika Anda bayangkan ada kopi sasetan ya yang ada dijual di minimarket, itu satu kopi sasetan itu gulanya sekitar 25 sampai 30 gram tergantung merek. Nah, dengan penggunaan dari nano sweetener itu kemanisannya 5 kali lipat, sehingga berat yang dibutuhkan hanya sekitar 20%-nya, yaitu sekitar 5 gram. Jadi ini membantu untuk mencegah masuknya gula yang banyak ke dalam tubuh kita. Ya, silakan Anda pilih. Saya tidak sarankan atau haruskan merek tertentu, tapi ada produk yang merupakan kombinasi kopi dengan jahe hitam. Nah, sekarang kita sudah membahas 3 item ini. Sebetulnya banyak, tapi saya hanya mau ngasih tips praktis bahwa ada 3 materi yang bisa membantu pria menjadi lebih kuat dan tahan lama untuk urusan seksual, untuk membantu kekuatan seks Anda, dan membantu kesehatan secara umum. Pertama bawang putih, kedua cabai, dan ketiga jahe. Nah, sekarang ketika Anda sudah tahu ketiga hal ini, hindari berpikir bahwa produk ini adalah obat. Anda akan kecewa. Saya kasih tahu sekali lagi bahwa Anda akan kecewa kalau beranggapan bahan alami itu sama bagus hasilnya dengan obat kuat. Maksudnya obat kuat adalah obat yang mengandung bahan sildenafil, vardenafil, atau tadalafil. Ya, kita nggak sebut merek. Ya, ini adalah obat yang punya efek kimia yang kuat bagi tubuh yang bisa membantu pria untuk mengeraskan ereksi. Nah, tapi ketika Anda mengkonsumsi bahan-bahan alami, bisa membantu seorang laki-laki, tapi tidak akan pernah punya efek yang sama kuat dengan obat-obatan tadi. Itu harus Anda ingat pertama. Kedua, apa-apa yang menyebabkan seorang laki-laki menjadi punya masalah dengan kemampuan seksualnya itu harus dihentikan. Artinya apa? Pola makannya harus diubah. Pola makan yang banyak goreng, kemudian goreng tepung, makanan olahan, itu memang harus diganti. Jangan Anda beranggapan, loh kok saya sudah makan produk herbal yang bagus, atau bahkan sudah menggunakan obat-obatan kimia untuk membantu kekuatan ereksi, tapi kok hasilnya tidak optimal, karena pilihan makanannya nggak optimal. Ya, ketika pilihan makanannya nggak optimal, Anda memilih makanan yang meneruskan kerusakan pada tubuh Anda, ya hasilnya obat-obatan pun bisa jadi tidak bermanfaat optimal buat Anda. Jadi memang menghindari makanan yang kurang sehat dan memilih makan sehat, itu penting buat Anda pelajari. Memilih makan yang sehat dan enak, memilih menu yang tidak digoreng. Coba pikirin, apa aja menu yang enak tidak digoreng? Sate, sop, soto, pepes. Kemudian nanti bumbunya banyak. Kita di orang Indonesia, mungkin Anda ada dimanapun Anda berada, itu kita bisa tahu bahwa yang namanya soto itu banyak sekali versinya. Kita harus mau belajar memilih makanan yang enak dan sehat, dan mengkonsumsi makanan-makanan tadi ke dalam menu harian kita. Nah,
kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Anda mau pakai obat herbal alami atau pakai obat kimia pun, Anda harus olahraga untuk punya kemampuan seks yang kuat. Saya tidak suka menjanjikan sesuatu seolah-olah ada satu produk ajaib Anda tidak perlu berolahraga tapi Anda bisa mendapatkan hasil yang baik. Tidak mungkin, impossible banget, nggak ada cerita seperti itu. Olahraga itu adalah bagian dari kebutuhan tubuh kita, ya, bentuk modern dari kebutuhan primitif manusia untuk bisa bertahan hidup. Kalau saya sarankan memang minimal seminggu 6 hari latihan. Kalau nggak sampai seminggu 6 hari, seminggu 5 hari lah. Kalau bisa kombinasi antara aktivitas aerobik dan latihan beban, aktivitas aerobiknya bisa berjalan kaki, bisa jogging, bisa renang, dan Anda bisa mengatur intensitasnya supaya Anda bisa berolahraga terus secara konsisten. Kalau Anda bukan orang yang profesinya atlet, sebaiknya memang tidak latihan terlalu keras. Ya, sebab kalau Anda bukan atlet dan latihan terlalu keras, nanti Anda akan mengalami yang namanya overtrain dan membuat Anda malas latihan. Jadi pastikan olahraga menjadi bagian hidup sehat Anda, dan kemudian konsumsi makanan-makanan tadi yang saya sarankan. Nah, seandainya masih belum berhasil, Anda boleh menggunakan obat-obatan. Tentu saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Kenapa harus berkonsultasi? Karena saat ini saya tidak tahu kondisi kesehatan Anda seperti apa. Ya, mungkin Anda sudah menderita penyakit jantung yang sudah diresepkan dokter Anda obat-obat golongan nitrat. Ya, mungkin Anda sudah punya masalah ginjal, mungkin Anda punya masalah hipertensi yang juga dikasih obat-obatan tertentu sama dokter, dan Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ketika Anda sedang punya masalah dan mengkonsumsi obat-obatan dan ingin mengkonsumsi obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, hati-hati. Tanyakan ke dokter Anda di apotek di mana Anda ingin membeli obat tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter Anda supaya apa? Supaya Anda bisa menikmati kualitas hidup yang baik dan Anda tetap aman dengan kesehatan Anda. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu untuk Anda. Tolong di-share, like, dan subscribe.